Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gunur Kolis dengan NPM 201302004. Di sini saya akan membuat produk salah satu materi dari transformasi 3D. Jadi nanti saya akan membuat sebuah balok, di mana balok itu adalah dari hasil transformasi 3D. Dan sekarang kita lanjut aja ke videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan review kembali materi soal transformasi. Oke, transformasi kemarin dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah transformasi translasi, yang kedua adalah rotasi, kemudian yang ketiga adalah scale. Nah, untuk memakai translasi kemarin sudah pernah saya jelaskan bahwasanya untuk memakai translasi ini bisa kita pakai shortcut G. Artinya kalau kita ingin memindahkan benda ini, ketika kita ingin mentranslasikan benda ini, kita bisa menggunakan shortcut G. Coba kita pencet G. Nah, dia akan berpindah. Kalau kita ingin memindahkan benda ini, mentranslasikan benda ini dengan constraint sumbu X, dengan batasan sumbu X, maka tinggal dipencet X, maka dia akan berpindah sesuai dengan sumbu X. Kalau kita ingin ke sumbu Y, berarti tinggal dipencet Y. Kalau kita pengen ke sumbu Z, berarti tinggal dipencet Z. Oke. Semisal rotasi, kita pencet R. Kalau misalkan pengen dengan constraint, misalkan sumbu X, rotasinya berdasarkan sumbu X, ya kita tinggal pencet X saja. Nah, ini berdasarkan sumbu X. Nah, kalau kita pengen sumbu Y, kita pencet Y. Dia akan berputar terhadap sumbu Y. Kemudian kalau kita pengen sumbu Z, berarti tinggal dipencet Z. Nah, oke, itu rotasi. Kemudian yang ketiga adalah scale. Untuk melakukan scale kita pencet, kita gunakan shortcut S. Scale normalnya simetris. Kalau kita pengen scale terhadap constraint tertentu, misalkan sumbu X, berarti kita pencet X. Nah, ini constraintnya akan si kubus ini akan mengembang berdasarkan sumbu X, sesuai dengan sumbu X. Nah, kemudian kalau ke sumbu Y, berarti tinggal dipencet Y. Dia akan diskalasikan ke arah sumbu Y, aja. Kalau Z berarti kita pencet Z. Nah, kurang lebih demikian. Nah, ini tadi kalau kita pengen reset gimana caranya? Tadi kan kita dari titik 0,0,0 kita translasi ke atas ini ya. Nah, untuk meresetnya kembali menjadi 0,0,0 bisa pakai ALTG. Karena kita rotasi, bentuknya tadi yang awalnya sesuai, yang arahnya berubah dari default, arah rotasinya berubah dari default. Tadi misalkan harusnya rotasi ke sumbu X nya 0 derajat, Y 0 derajat, Z nya 0 derajat, sekarang berpindah. Nah, gimana caranya kita untuk mengembalikan? Kita pakai ALTR. Nah, sudah kembali lagi. Kubusnya tadi sama sisi semua. Terus setelah kita otak-atik, kita skalasi, ada yang berubah. Nah, bagaimana untuk mengembalikannya? Kita pencet ALTS. Nah, ini untuk reset scale. Jadi scale-nya akan kembali ke satu semua.
sama sisi semua. Oke, itu tadi untuk mereset. Artinya apa? Kalau misalkan translasi G, kemudian rotasi R, kemudian scale S, untuk mereset kita tinggal tambahkan ALT saja. Kalau translasi tadi G, maka resetnya ALT G. Kalau misalkan resetnya tadi rotasi R, maka resetnya ALT R. Kemudian yang selanjutnya misalkan scale S, resetnya ALT S. Intinya adalah ditambahkan ALT. Oke, itu tadi kurang lebih cara bagaimana untuk melakukan transformasi global. Nah, sekarang transformasi lokal. Bedanya apa dengan transformasi global? Kalau transformasi global itu kita menggunakan patokan viewport untuk sumbu di viewport, arah sumbu di viewport, arah XYZ-nya viewport sebagai referensi untuk melakukan transformasi. Nah, yang lokal kita menggunakan arah koordinat XYZ punya si objek untuk melakukan transformasi. Masih bingung? Oke, kita coba kita jelaskan ya. Secara umum, ketika objek pertama kali dibuat, ketika sebuah objek itu pertama kali dibuat, maka arah sumbu XYZ-nya dia punya koordinat sendiri, koordinat internal, maka arah sumbu XYZ-nya itu adalah sesuai dengan punya arahnya sesuai dengan koordinat punya viewport. Nah, ketika kita rotasi, maka apa yang terjadi? Si XYZ punya si objek ini tadi, yang tadinya searah dengan viewport global, yang tadinya searah dengan koordinat viewport, akan berubah sesuai yang asli, sesuai, akan berubah berdasarkan apa yang kita rotasikan tadi. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan, setelah kita rotasi ini ya, bagaimana kita melakukan translasi, rotasi, dan scale itu berdasarkan koordinat milik si objek, bukan koordinat global. Nah, sekarang kita pencet G untuk translasi. G, oke. Misalkan saya berikan constraint X. Nah, apa yang terjadi? Dia akan menggunakan, si objek ini akan menggunakan sumbu X global. Dia akan menggunakan sumbu X global untuk melakukan translasi. Kalau misalkan saya pencet X sekali lagi, nah, seperti ini. X, kita mentranslasikan objek ini berdasarkan X, arah X lokal dari si objek. Saya ingatkan kembali seperti yang di awal tadi ya, ketika objek itu pertama kali dibuat, maka XYZ-nya itu arahnya sama dengan XYZ global atau viewport. Nah, karena kita rotasi, maka arah sumbu X punya si objek ini akan berubah tergantung seberapa derajat kita rotasikan si objek ini. Nah, sekarang kita coba translasi translasi lokal ke sumbu G.
artinya kita pencet G, kemudian kita pencet Y. Nah, yang ini translasi ini kita menggunakan viewport global. Kalau kita pencet Y sekali lagi, nah jadinya seperti ini. Dia akan menggunakan sumbu Y lokal punya si objeknya sebagai sarana untuk sebagai referensi untuk melakukan translasi. Nah, ternyata untuk melakukan transformasi lokal ini tidak hanya berlaku untuk si translasi saja. Tadi kita sebutkan bahwa transformasi itu ada translasi, rotasi, kemudian scale. Transformasi lokal itu bisa diterapkan untuk ketiga jenis ini. Mari kita coba. Tadi tadi translasi sudah pernah kita coba. Sekarang kita coba yang rotasi R. Kalau kita pencet X, maka dia akan menggunakan sumbu X global sebagai referensi untuk melakukan rotasi. Kita pencet X sekali lagi. Oke. Nah, ini sumbu X punya si objek. Kalau sumbu Y satu kali global, satu kali lagi lokal, satu kali lagi bebas. Kalau Z global, satu kali lagi lokal, satu kali lagi bebas. Ini rotasi. Kalau scale sama, scale tadi kita tinggal pakai shortcut S, X global sekali, X sekali lagi jadi ini, jadi jadi lokal, sekali lagi bebas. Y sama juga, Y sekali jadi global, sekali lagi lokal, sekali lagi, kalau sekali lagi jadi bebas. Kemudian Z global, Z lokal, Z lagi bebas. Oke, itulah kurang lebih review untuk transformasi 3D yang secara basic. Jadi kita review lagi, tadi kurang lebih ada kalau secara sudut pandangnya ada dua, yaitu transformasi global dan lokal. Kalau global itu transformasinya menggunakan sudut pandang viewport, kemudian kalau lokal kita menggunakan sudut pandang objek. Nah, yang berikutnya, transformasi ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, translasi, itu untuk memindahkan benda dari titik A ke titik B. Kemudian rotasi, itu untuk memutar si objek berdasarkan sumbu tertentu dengan sudut tertentu. Kemudian kita menggunakan scale untuk melakukan skalasi objek, untuk menjadikan objek ini lebih besar atau lebih kecil berdasarkan constraint sumbu X, Y, Z juga tentunya. Seperti itu. Oke. Demikian kurang lebih untuk transformasi. Kita akan lanjutkan materi lain di bab selanjutnya.